besar korban yang meninggal itu belum pernah ada satupun yang meninggal hanya karena COVID ya. Jadi belum anti coronavirus check. Sediain aqua steril. Selamat malam teman-teman, selamat datang lagi di channel Steve Muntu. Jadi kali ini kita akan membahas lagi berita-berita yang sedang happening, yang sedang hype, yang sedang ramai dibicarakan. Dan kita akan membahas secara singkat di channel ini. So, jangan lupa sekali lagi bantu channel ini dengan cara subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya biar nanti kalau ada video baru dari channel ini kalian dapat notifikasinya. Oke? So, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. So, pasti kalian sudah penasaran apa yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan berita-berita mengenai COVID-19, teman-teman. Yang sekarang semakin banyak orang yang membuat hal-hal yang menyangkut dengan COVID-19 ini, teman-teman. Salah satunya datang dari seorang YouTuber atau beauty vlogger, namanya di sini Dinda Safai namanya kalau nggak salah ya. Jadi singkat cerita, Dinda Safai ini adalah seorang beauty vlogger dan dia sering buat tutorial makeup di TikTok sama YouTube-nya, teman-teman. Dan kenapa dia viral? Karena dia membuat sebuah tutorial di mana dia memberitahu cara membuat hand sanitizer dan juga cara mencegah virus corona ini, teman-teman. So, mungkin kalian sudah penasaran. Sebelum kita bahas videonya, kita nonton aja dulu tutorial dari si Mbak beauty vlogger ini. Oke. Anti coronavirus check. Sediain aqua steril. Sediain Dettol. Tuang secukupnya. Shake. Wah, tutorial yang sangat singkat. Ada juga lagi dia juga bikin hand sanitizer kalau nggak salah, di mana ya? Oh ya, ini. Dia tutorial juga bikin hand sanitizer. Nih, aku udah pakai ini. Oke. Dan ini aku masukin alkohol 95%, tuangin ke dalam. Cara bikin yang bener tuh gini. Tuh. Alkohol lebih banyak daripada aloe veranya. Terus pakai sarung tangan supaya lebih bersih. Tambah tuh, lagi 96% supaya lebih bersih. Anti corona check. Tuang lagi sampai penuh. Perbandingannya 1:2. Harus banyakkan alkohol. Stir them up. Merek gue, Nuvo. I did it. Wih, sangat bermutu sekali tutorial dari si Mbak beauty vlogger ini, dari Mbak Dinda Safai ini. Jadi sekilas ini cuma video tutorial biasa, teman-teman. Mungkin ya tutorial pada umumnya lah ya. Kita lagi suasana karantina begini jadi lebih produktif ya kan. Tapi video ini jadi viral karena semua hal yang dia bikin ini katanya ini asal-asalan. Asal-asalnya di mana? Karena dari video yang pertama tadi dia campurin itu Dettol ke dalam Cleo yang dia bilang aqua. Terus dia taruh ke pengharum ruangan kalau nggak salah itu ya. Jadi seperti kita ketahui, udah dibilang juga Dettol ini nggak bisa sembarangan kita gunakan karena ada zat-zat di dalam Dettol ini yang berbahaya juga untuk tubuh kita. Jadi kita nggak boleh sembarang mempergunakannya juga. Dan juga di sini dia bikin hand sanitizer. Kenapa jadi viral juga? Karena dia tuh terkesan sembarangan. Jadi dia sembarangan campur alkohol, dituangin semua, ditaruh semua, nggak ada takarannya gitu. Dia taruh aloe vera sebanyak mungkin. Nggak tahu dia dapat dari mana cara pembuatan ini. Mungkin dia spekulasi mungkin, atau dia dapat dari info yang, soalnya dia nggak share juga sih di sini dia dapat dari mana. Jadi kesannya dia yang buat, jadi orang ngebully dia lah pastinya. Jadi di sini terkesan dia itu asal-asalan, dia main tuangin semua tanpa takaran yang tepat. Jadi kita juga jangan sampai lata, teman-teman, jangan sampai juga salah meniru karena bisa juga membahayakan tubuh kita juga kalau kita salah takarannya juga. Jadi video ini sempat viral karena itu. Jadi setelah itu
setelah video ini diberitain di mana-mana, viral di semua akun-akun sosial media orang-orang, rame juga di Twitter, si Mbak ini langsung minta maaf. Dia langsung bikin klarifikasi di Instagram story-nya. Dia bilang dia minta maaf bahwa dia juga cuma ingin membantu atau ingin mengedukasi teman-teman atau followersnya. Tapi sangat disayangkan video-video yang dia upload itu dia tidak hapus. Jadi dia mungkin sayang dengan videonya karena mungkin AdSense-nya sudah jalan juga karena banyak yang nonton. Dan juga viewers di TikTok-nya juga sudah mulai banyak. Jadi dia nggak menghapus itu, yang sangat disayangkan itu. Padahal kan dia sudah minta maaf dan juga itu tidak sesuai dengan protokol yang ada juga cara pembuatannya. Jadi dia sebenarnya video itu nggak layak diupload, tapi sangat disayangkan si Mbak ini masih mengupload dan videonya masih ada di akun TikTok sama akun YouTube-nya gitu. So, berikut kita punya berita dari Luna Maya. Jadi ini masih menyangkut dengan perkembangan COVID-19. Jadi Mbak Luna Maya ini, jadi dia bikin video sharing tentang bagaimana bahayanya COVID-19 juga, dan di sini juga dia membahas tentang COVID-19. Tapi mendadak video ini langsung viral karena pernyataan dari sang dokter ini terkesan meremehkan virus ini, teman-teman. Jadi daripada kalian bingung juga, langsung aja kita nonton videonya. Oke? Dari sebagian besar korban yang meninggal itu belum pernah ada satupun yang meninggal hanya karena COVID ya. Jadi belum ada ya? Jadi belum. Jadi biasanya memang ada komplikasi penyakit, ada gangguan pernapasan, kemarin ada beberapa yang meninggal karena stroke, ada karena jantung juga ada, dan malah mereka COVID-nya negatif. Gitu. Jadi kita sebaiknya tidak menghubungkan antara COVID-19 ini dengan kematian. Kalau dengan sakit, ya, bahwa kalau kita kena, kalau saya kena, saya mungkin pernah kena. Saya kena, kemudian nanti mungkin saya akan mengalami demam atau pilek atau batuk atau agak-agak sesak napas lah selama 1 minggu. Tapi sesudah itu, sesudah antibodi kita keluar untuk melawan virus ini, maka kita akan kebal. Dan juga antibodi di 2 minggu pasca infeksi itu paling tinggi, sehingga sebagian besar orang mengalami kesembuhan di 2 minggu atau 14 hari setelah infeksi. Jadi kalau COVID ini membuat sakit, ya, gejala penyakit, ya, tapi COVID ini tidak seganas atau tidak membunuh seperti yang ada di media. Hidup kita tuh indah, banyak yang bisa kita lakukan selama kita masih bisa hidup, itu banyak. Dan hidup kita bukan angka loh ya. Hidup kita tidak ditentukan dengan statistik. Ya, kira-kira seperti itulah videonya, teman-teman. Sekilas dari videonya itu. Mungkin kalian bisa cari juga di YouTube atau di internet, sudah banyak juga, sudah rame juga video ini. Jadi kenapa video ini viral? Karena kabarnya dokter yang diwawancara oleh Luna Maya ini juga adalah ternyata seorang dokter hewan. Jadi kesannya dia asal-asalan. Dari statement awalnya dia bilang bahwa sampai sekarang belum ada yang meninggal hanya pure dengan COVID-19. Kita ketahui sendiri bahwa hasil penelitian semua itu meninggal karena corona. Jadi kata si dokter ini, orang-orang yang meninggal itu karena mempunyai penyakit lain juga, tapi komplikasi dengan corona. Itu nggak pure corona yang bikin mereka meninggal gitu, teman-teman. Jadi dari pernyataan sang dokter ini banyak menuai kontroversi di Twitter, teman-teman. Karena ada banyak dokter-dokter juga yang membahas tentang ini. Salah satunya dari dokter Ed Berlian Indris. Jadi dia bilang gini, Luna Maya dan Dr. Moh Indro Cahyono, penjelasan di video ini salah dan berpotensi membuat masyarakat meremehkan risiko tertular virus corona atau COVID-19. Dan juga dari akun @turnback hoax, literasi COVID-19 dari Dr. Muhammad Indro Cahyono itu salah alias hoax. Jadi berita yang diberitakan itu adalah hoax. So, ada juga dari dokter @dirgarambe. Jadi seharian ini banyak yang menanyakan kepada saya soal kebenaran informasi pada potongan video ini. Menurut informasi yang berbicara itu adalah Dr. Indro Cahyono dan seorang dokter hewan atau virolog. Dan kemudian dari ada seorang dokter juga, Dr. Rani, dia langsung retweet dan dia membalas seperti ini. Yang diwawancara kok DRH. Gue SPP,
setiap hari ngadepin orang PDP yang nafasnya aja susah. Dan kemungkinan buruknya pun itu sampai meninggal dunia. Jadi si dokter Rani ini adalah seorang yang salah satu para medis juga yang mengatasi virus corona ini teman-teman. Jadi video dari dokter ini menuai kontroversi karena pernyataannya yang dinilai asal-asalan dan cenderung meremehkan penyakit ini teman-teman. Jadi kita juga sebagai netizen jangan mudah percaya dengan berita-berita yang kita tidak tahu sumbernya dari mana, karena itu bisa membuat stigma kita menjadi meremehkan virus ini teman-teman, karena virus ini adalah virus yang sangat ganas, oleh karena itu menjadi pandemik selama ini teman-teman. So di balik berita yang mengenai COVID-19 ini ada berita yang cukup viral juga. Ada seorang anak kecil namanya itu adalah Muhammad Hafid, umur 9 tahun, dia duduk di kelas 3 SDN Pasigaran 3 Bandung. Jadi dia minta ibunya ini mengantarkan dia ke kantor polisi terdekat dari rumahnya untuk dia mau mengantarkan sumbangan untuk membeli alat APD atau alat pelindung diri. Jadi Hafid ini dia datang ke kantor polisi terdekatnya dan dia membawa kaleng yang berisi uang pecahan 2.000 dan 1.000 dalam bentuk koin-koin teman-teman. Jadi dia mau menyumbang di sini. Dan diketahui juga latar belakang dari si Hafid ini adalah keluarga yang bisa dibilang mencukupi lah. Dan dia masih tergerak hatinya untuk membantu. Jadi kata ibunya ini adalah tabungannya dia selama dia ke sekolah, dia menyisihkan uang jajannya untuk ditabung gitu teman-teman. Dan karena dia melihat perkembangan COVID-19 ini sudah sangat ramai juga, dia tergerak hatinya untuk membantu. So shout out buat Hafid, semoga yang disumbangkan Hafid bisa membantu pemerintah setempat dan dapat mencegah penularan virus ini. Oke? So ada berita berikutnya juga, berita miris juga ini teman-teman, dari Pak Ason. Jadi ini dapat dari Instagram Bang Hotman Paris. Jadi dia posting sebuah postingan seperti ini bunyinya teman-teman. Kelaparan saat corona, Ason keliling jual handphone yang rusak demi beli beras. Tak ingin anaknya kelaparan, Ason Sopian menjual handphone rusaknya keliling rumah-rumah warga. Dia menawarkan handphone itu seharga Rp10.000 demi dapat membeli beras teman-teman. So ini tentu sangat miris sekali karena si bapak ini rela menjual handphone rusaknya itu 10.000 aja, yang penting dia bisa beli beras agar anak-anaknya tidak kelaparan. Setelah diposting oleh Bang Hotman Paris, kemudian banyak warga net yang langsung tergerak hatinya dan membantu Pak Ason dengan cara mengirimkan bingkisan-bingkisan berupa makanan dan sembako ke rumah Pak Ason. Dan juga terlihat dari foto ini ada beberapa box yang sangat besar ini yang berisi kaleng-kaleng biskuit untuk persiapan juga Pak Ason ini nanti akan lebaran mungkin ya. Jadi bisa disimpan juga buat lebaran. Semoga bantuan itu dapat berguna dan terima kasih orang yang sudah membantunya. Semoga rezeki kalian makin berlimpah. Amin. Ya. Oke, ada berita selanjutnya, berita miris juga ini teman-teman, datang dari Sulawesi Utara. Berita ini saya dapat dari akun sosial media Instagram dari akun kotanya sendiri, Soal Manado. Jadi dilansir dari Soal Manado, beritanya seperti ini. Dapat stigma buruk ODP dari warga, keluarga di Sulut ini terpaksa tinggal di mobil. Jadi singkat cerita dari berdasarkan yang saya dapat ini, jadi salah satu anggota keluarga ini mendapat status ODP atau divonis status ODP, orang dalam pantauan, karena ada gejala dari COVID-19 dan mungkin disuruh karantina di rumah aja karena kan masih dalam pantauan kan. Jadi mungkin isolasi diri dulu di rumah. Tapi warga di sekitarnya mungkin merasa takut dan merasa was-was juga. Mereka menjadi kesannya mengusir dan tidak mau menerima keluarga ini ada di sini karena mungkin takut tertular juga. Dan pada akhirnya keluarga ini pun memutuskan untuk cabut dari tempat mereka tinggal, dari desa mereka tinggal. Mereka pergi dengan mobil pick up-nya, mereka masuk ke hutan dan mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di situ, dan ada beberapa anggota keluarganya juga yang tidur di dalam pick up itu. Jadi mereka mengisolasi diri tapi tidak dalam rumah teman-teman. Padahal harusnya kan tempat yang paling aman itu adalah rumah. Dan mereka juga langsung memutuskan mengungsi gitu teman-teman. Jadi ya intinya kita kalau ada tetangga kita yang kejadian seperti ini, kita cukup menjaga jarak saja. Karena virus ini juga kan tidak akan menular ketika kita menjaga jarak. Karena kan semua itu sudah melalui protokol yang sudah dibilang juga oleh para medis dan bagian-bagian kesehatan bahwa ada jarak-jarak tertentu yang kita harus menjaganya gitu teman-teman. Bukan berarti kita harus mengusir orang-orang yang terkena ini. Justru kita harus mensupport mereka, bantu dalam doa, mungkin kita kasih semangat biar mereka juga bisa sembuh. Dan ya kita doakan semoga bapak dan keluarganya ini cepat pulih, cepat sehat biar bisa kembali di rumah mereka dan mengisolasi diri mereka di rumah aja, jangan di hutan begitu kan.
nanti ada binatang buas mungkin atau apa ya, kita kan tidak tahu juga ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita next. Ada kabar yang lagi viral juga, kabar masih tentang pandemik virus corona ini. Ada seorang ibu atau seorang ibu atau seorang ibu pokoknya seorang ibu lah ya. Jadi dilansir dari beberapa media dan juga ada di akun YouTube-nya namanya adalah Ningsih Tinampi. Jadi ibu Ningsih Tinampi ini dia mengumumkan bahwa dia telah menemukan obat corona dalam video yang berjudul obat corona made in Pandaan. Mungkin itu suatu daerah ya. Jadi di video ini dia bilang dia sudah menemukan obat dari virus corona ini dan dia siap untuk memberikan ke warga Indonesia. Dia siap untuk menyebarkan obat-obat ini dan dengan harapan semoga bisa membantu juga. Tetapi kenapa berita ini viral? Karena tidak semudah itu orang percaya juga, dan mungkin ada beberapa orang yang percaya karena mungkin latar belakang dari ibu Ningsih Tinampi ini dia seorang terapis. Jadi dia ini yang terapi orang yang mungkin penyakitnya itu tidak bisa dideteksi oleh medis. Semi-semi dukun lah. Mungkin beberapa orang percaya juga. Tapi dari berita-berita yang sudah beredar ada juga yang dia bilang seperti ini. Dia juga pernah mencoba memasukkan corona ke dalam tubuhnya. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin ketawa dengan berita ini karena saya pribadi juga ya sedikit lucu aja, dan mungkin nggak langsung percaya karena kan di luar sana juga kita tahu sendiri para ilmuwan juga sementara berusaha untuk membuat vaksin dari virus corona ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau obat dari ibu Ningsih ini manjur juga. Ya kita cukup doakan saja semoga obat ini memang betulan obat virus corona dan bisa disebarkan ke seluruh Indonesia atau mungkin seluruh dunia kan. Tapi kembali lagi kita tidak boleh mudah percaya dengan hal-hal seperti ini sebelum ini memang betulan terbukti dan sebelum ada badan yang mengumumkannya secara terbuka gitu atau dilandasi oleh hukum juga gitu teman-teman. Jadi ini cuma sebatas berita-berita saja. Kebetulan berita-berita ini viral, jadi kita bahas di sini teman-teman. Jadi mungkin dari kalian mau percaya atau tidak, itu kembali lagi dari kalian. Ya intinya berita-berita yang ini itu masih sementara berlanjut prosesnya. Mungkin ada yang sudah diklarifikasi juga atau mungkin ada yang sudah dibenarkan. Kita juga tidak tahu sampai sekarang ini karena kita langsung membahas mungkin karena dia lagi viral juga. Dan untuk orang-orang yang tergerak hatinya tadi, terima kasih juga buat kalian telah menyisikan pendapatan kalian atau kalian masih ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak dari COVID-19 ini. Dan juga mau shout out buat para medis yang masih berjuang, semangat kalian semua. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kalian cepat kembali dengan keluarga kalian dan jaga kesehatan juga karena kalian adalah garda terdepan dari kita semua. Jadi so buat teman-teman yang lain, tetap patuhin apa yang dibilang pemerintah, tetap stay di rumah aja, work from home, learn from home, dan tetap olahraga, makan makanan yang sehat. Intinya kita harus menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan tidak mudah dimasuki oleh penyakit teman-teman. So mungkin itu aja video kali ini. Semoga ini juga menjadi informasi juga buat kalian. Jika teman-teman ada info-info lain juga berita yang sedang viral, langsung saja komen di bawah atau mention di Instagram @stevemunto. Kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, segitu aja video. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan jika suka video ini, share ke teman-teman kalian. Oke? Thank you.